wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah jika semuanya sehat. Nah, karena telah diberikan kesehatan dan juga kesempatan, maka kita sebelum belajar, marilah kita membaca bismillah agar pelajaran kita hari ini berjalan dengan khidmat dan sukses hendaknya, dan supaya materi yang Ibu sampaikan dapat diterima dengan baik oleh murid semuanya. Nah, sebelum belajar ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa hadir di sekolah guna untuk menuntut ilmu dan pelajaran agar berguna di hari esok. Nah, adapun materi kita untuk hari ini yaitu mengenai virus. Nah, sebelumnya Ibu ingin tanya kepada anak-anak murid sekalian, ada yang tahu nggak sih virus itu apa? Nah, benar. Virus itu adalah organisme yang berukuran sangat kecil yang memiliki molekul asam nukleat DNA ataupun RNA. Jadi virus ini itu terbungkus ke dalam lapisan pelindung protein yang biasa disebut dengan kapsid. Nah, jaringan dari virus ini diketahui dapat membawa informasi genetik sehingga dapat mengadakan replikasi yang dapat menyebabkan penularan. Nah, ada yang tahu lagi nggak ciri-ciri dari virus itu apa aja sih? Nah, benar. Jadi virus itu hanya dapat hidup dan memperbanyak diri di dalam sel organisme hidup yang lain. Juga virus itu memerlukan asam nukleat untuk bereproduksi. Nah, kemudian virus itu juga dibentuk oleh sebuah partikel yang disebut viroin yang mengandung DNA atau RNA aja. Jadi salah satu, nggak boleh dua. Nah, kemudian ciri-ciri yang selanjutnya itu dapat dikristalisasikan. Nah, tetapi virus itu masih memiliki protagen apabila diinfeksi ke organisme hidup. Kemudian ciri virus yang selanjutnya itu bersifat aseluler atau tidak memiliki sel dan tidak memiliki organ-organ sel juga. Nah, kemudian ada yang namanya struktur virus. Nah, struktur virus itu terdiri dari apa aja sih? Nah, yang pertama itu pembungkus atau selubung virus itu disebut dengan kapsid yang biasanya tersusun oleh protein. Nah, yang mana fungsi kapsid ini sendiri itu untuk melindungi materi inti yang berupa asam nukleat tadi yang terdapat di dalam virus tadi. Nah, kemudian bahan inti dari virus itu terdiri dari asam nukleat, DNA atau RNA saja. Nah, asam nukleat itu sendiri berfungsi untuk mengendalikan aktivitas dari replikasi atau bisa untuk menular tadi. Nah, kemudian struktur yang selanjutnya itu ada kepala yang tersusun dari nukleokapsid dan juga berbentuk polihedral atau segi banyak. Nah, di sebelah dalam inti dari asam nukleat itu terdapat kapsid. Nah, kemudian virus itu memiliki banyak bagian lain seperti selubung virus yang biasa disebut envelope atau membran yang menyelubungi kapsid itu yang berasal dari membran sel inang. Nah, kemudian itu fungsinya untuk membantu infeksi sel inang dan membawa beberapa molekul enzim dari luar. Nah, itu tadi struktur dari virus. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau enggak, kita masuk ke materi yang selanjutnya ya. Nah, karena virus tadi mengalami replika atau biasa kita sebut untuk penularan, ada nih beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus yang bisa menular. Nah, contohnya itu ada cacar, flu, batuk, kemudian ada campak, yang parahnya itu Ebola, HIV, SARS, dan juga AIDS. Nah, dan juga yang sekarang sedang booming itu
virus corona atau COVID-19. Nah, selain itu juga ada penyakit herpes dan juga penyakit polio. Juga nih, ada hepatitis. Nah, yang tadi itu merupakan penyakit yang dapat menular dikarenakannya virus. Nah, itu tadi beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus yang dapat menular. Adapun tanda-tanda kita terinfeksi virus itu seperti hidung berair, terkadang kita mimisan, juga demam atau batuk-batuk, sakit tenggorokan. Tapi biasanya sakit tenggorokan itu jarang terjadi, tapi itu juga merupakan tanda-tanda dari kita tertular virus. Nah, kemudian juga susah tidur. Nah, untuk penanganannya apabila kita terkena virus itu, apabila gejala penyakit virus mulai masuk ke dalam tubuh, mulai terasa, maka akan terdeteksi oleh sistem imun. Nah, sistem imun itu apa? Sistem imun itu adalah sistem kekebalan tubuh. Nah, sistem imun itu dapat merespon serangan supaya sel itu dapat bertahan dan memecah materi genetik dari virus. Nah, apabila sistem imun tubuh itu gagal untuk melawan infeksi atau infeksi yang diakibatkan oleh virus, baru akan dilakukan penanganan seperti obat-obatan antivirus. Nah, perlawanan dari sistem imun itu berkaitan dengan pertahanan tubuh. Makanya sistem imun tubuh itu akan menghasilkan antibodi khusus yang akan mengikat virus sehingga tidak menular. Kemudian sel T akan berusaha untuk menghancurkannya. Nah, namun ada beberapa jenis virus itu yang dapat menghindari perlawanan dari sistem imun, yang kadang itu sistem imun itu nggak kuat untuk menahan atau mengikat si virus ini. Nah, contohnya itu seperti HIV, SARS, AIDS. Nah, itu merupakan contoh dari virus yang susah untuk diikat atau ditahan supaya tidak menular ke bagian tubuh lainnya oleh sistem imun. Nah, selain dari virus HIV, AIDS, dan SARS tadi, juga ada virus yang disebut dengan neuroptik. Nah, virus neuroptik ini juga merupakan virus yang sulit ditahan atau sulit diikat oleh sistem imun, sehingga virus ini dapat menyerang atau memengaruhi sel saraf. Nah, beberapa contoh dari penyakit yang disebabkan oleh virus ini diantaranya ada ada penyakit polio, rabies, terus ada campak dan juga gondong. Nah, misalnya nih ya, kita kena virus, terus sistem imun kita tuh nggak cukup untuk mengikat virus tadi, sehingga virus sudah mulai menular. Nah, itu kita backup dengan cara minum obat antivirus. Nah, virus itu juga harus diatasi dengan obat antivirus. Nggak hanya sistem imun aja yang bekerja untuk menahan virus supaya nggak masuk ke tubuh atau bagian tubuh lain. Nah, jenis obat yang bekerja untuk mengatasi virus ini, obatnya itu nggak langsung menghilangkan si virus tadi, tapi obat itu bekerja dengan cara menghambat kemampuan virus itu untuk bereplikasi lagi atau bereproduksi lebih banyak lagi, sehingga tidak menular atau tidak menyebabkan komplikasi. Nah, beberapa jenis virus yang memerlukan penanganan obat antivirus, nah contohnya itu HIV, kemudian ada influenza, ada juga hepatitis B, dan juga hepatitis C. Nah, vaksin ini sendiri adalah cara paling efektif untuk mencegah terjadinya infeksi virus. Nah, vaksin ini sendiri terdiri dari protein virus yang disebut dengan antigen. Nah, virus ini dilemahkan langsung oleh antigen. Nah, untuk mencegah terjadinya infeksi virus yang berbahaya, sejak bayi kita telah dijadwalkan untuk imunisasi. Nah, imunisasi itu sangat penting untuk balita dan tidak boleh dilewatkan, supaya sudah besar nanti tidak mudah tertular virus atau penyakit lainnya. Nah, selain virus itu bisa menyebabkan penyakit menular, ternyata virus itu juga memiliki peranan dalam kehidupan manusia. Nah,
Virus itu digunakan dalam pembuatan antitoksin dengan menggabungkan DNA virus dan gen yang bersifat menguntungkan. Nah, DNA virus ini kemudian menghubungkan dengan DNA manusia dan juga DNA bakteri, sehingga sel bakteri tersebut dapat mengandung gen manusia yang dapat membuat antitoksin. Nah, virus ini juga dipakai sebagai bahan dasar pembuatan insulin. Nah, virus penyebab dari kanker itu dicangkok dengan gen penghasil insulin ke bakteri. Nah, kemudian bakteri itu berkembang sekaligus memproduksi insulin. Nah, kemudian di bidang pertanian, virus juga memiliki manfaatnya sendiri, di mana salah satunya adalah sebagai pengendali hama serangga. Salah satu kelompok virus untuk pengendali hama serangga itu ada bakulovirus yang dapat menginfeksi serangga dan arthropoda lainnya. Nah, bakulovirus ini kemudian ditanamkan pada gen tanaman pertanian, yang akibatnya larva serangga akan memakan tumbuhan tersebut dan akan terinfeksi dengan bakulovirus tadi, dan lama-kelamaan dapat merusak jaringan tubuh dari larva serangga tadi. Selain itu, virus juga pernah digunakan untuk mengendalikan hama kelinci, di mana di Australia pada tahun 1835 kelinci merupakan salah satu hama pertanian yang menyebabkan kerusakan lahan. Nah, ditemukanlah virus Myxoma yang dibawa oleh nyamuk di tahun 1957. Nah, pada saat tahun itu sekitar 25 hama kelinci itu mati akibat penyakit myxomatosis. Yang terakhir itu di bidang ilmu pengetahuan, virus itu telah lama dikaji khususnya pada studi molekuler dan seluler. Ilmuwan yang menggunakan virus untuk penelitian genetik seperti replikasi DNA, transkripsi, formasi RNA, formasi protein, dan lain-lain. Nah, itulah peran dari virus tadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, karena tidak ada yang bertanya, maka pelajaran kita akhiri sampai materi peranan dari virus tadi ya. Nah, karena tidak ada yang bertanya, maka akan Ibu beri tugas. Nah, tugasnya itu mencari virus yang menguntungkan dan juga yang merugikan, juga penyakit yang disebabkan oleh virus dan juga cara penanganannya. Nah, kalau sudah mengerti semua, Ibu tutup sampai di sini. Marilah sama-sama kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, supaya apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan nggak hilang begitu saja ya. Nah, karena sudah selesai dan waktunya juga sudah habis, maka Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.